Shalom, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Anggraini Mami Menanda Pakamang, NIM 2322006 akan mempresentasikan materi tentang etika bisnis Kristen. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit definisi etika bisnis Kristen. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, yang artinya adalah kebiasaan, adat istiadat, dan kesusilaan. Yang pertama, menurut Daniel Ronda di sini dalam mengutip frequently menyatakan bahwa etika sama dengan moral yang membahas dan menilai suatu perbuatan yang baik dan yang jahat. Jadi, etika lanjut Ronda bukanlah suatu pengertian deskriptif yang hanya menjelaskan suatu fenomena, melainkan juga memberikan penilaian tentang salah dan benar, baik dan jahat. Yang kedua, di sini Marx menyatakan bahwa etika adalah ilmu mempelajari nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang membentuk tingkah laku. Nah, tingkah laku di sini tuh macam perilaku kita manusia dalam berbisnis. Nah, etika bisnis Kristen itu sendiri merupakan usaha untuk menjelaskan dan menentukan kebenaran-kebenaran Alkitab yang terkait dengan ekonomi dan bisnis serta perilaku di dalamnya. Melatih pebisnis Kristen untuk tumbuh semakin kuat dalam iman mereka melalui kegiatan bisnis yang mereka lakukan. Nah, bisnis adalah salah satu cara yang dipakai manusia untuk mencari keuntungan demi mendapatkan kekayaan. Nah, manusia sendiri itu tanpa memikirkan ego perasaan orang sih. Benar. Di sini tuh kalau manusia mau melakukan kecurangan, mereka tuh sama dengan tidak memikirkan perasaan seseorang. Mereka tuh melakukan bisnis itu, mendapatkan kekayaan itu dan keuntungan itu bahkan dengan berbagai cara-cara hal-hal yang bisa dibilang merugikan orang lain. Nah, seperti pada penjelasan Anton Waisan menyatakan bisnis dianggap sebagai suatu kegiatan yang semata-mata berorientasi pada upaya mencari keuntungan dan menyelamatkan keuntungan dengan berbagai cara. Nah, manusia sendiri tuh macam kalau misalnya mereka berbisnis itu melakukan berbagai cara. Sama dengan penjelasan pertama tadi, saya sudah jelaskan kalau manusia itu melakukan segala macam cara untuk mendapatkan keuntungan, kekayaan. Sama dengan berarti mereka tuh egois, maunya menang sendiri tanpa mereka tuh puas, padahal mereka sudah miliki, tapi pada mereka belum puas apa yang dengan mereka miliki. Nah, prioritas bisnis Kristen itu sebagai pengusaha itu dia itu mencakup nilai-nilai. Yang pertama, Kristen seharusnya memiliki prioritas utama dalam hidup mereka. Memiliki skala prioritas akan sangat menunjang kelangsungan hidup bisnis mereka. Dengan demikian, motivasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya akan terwujud. Ya, jika orang Kristen tersebut itu melakukannya dengan prioritas hidup mereka itu dengan melakukannya dia itu dengan prioritas utama hidup mereka tuh harus berbisnis, mereka tuh harus ada motivasi. Yang kedua, dalam hal apapun sebagai orang Kristen hendaknya mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka. Mencari Tuhan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas usaha kita berarti memberikan ruang pada kerja kuasa Allah untuk mengawal segala usaha kita. Dengan demikian akan selalu beruntung dan berhasil kemanapun kita pergi dan berusaha. Nah, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, dan kita terlebih dahulu mengutamakan Tuhan dalam aktivitas kita, maka segala aktivitas yang kita lakukan akan berjalan dengan lancar.
Nah, yang ketiga, dari apa yang dijelaskan di atas memberikan konklusi bahwa bisnis itu tidaklah salah dan boleh dilakukan asalkan tetapi dengan terang kebenaran firman Tuhan. Nah, saya setuju sih dengan apa yang dipaparkan oleh Daniel Rondan yang menghentikan esensinya bahwa hal yang penting bagi perilaku bisnis Kristen itu adalah yang pertama, setiap pelaksana bisnis hendaknya memiliki hati nurani. Ya, ketika kita melakukan suatu pembisnis itu, kita melakukan aktivitasnya kita mesti punya hati. Kita kan orang Kristen, kita memiliki hati nurani untuk sesama kita. Yang kedua, hendaknya ia peka terhadap masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dalam bisnisnya. Kita tuh harus peka tuh dalam artinya kita harus tahu apa yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan. Dan yang ketiga, hendaknya ia melayani sesama, yang diartikannya itu sebagai kita menolong sesama, membantu sesama. Itu. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimanakah sikap dan perilaku bisnis Kristen sehingga dalam upaya mengejar keuntungan namun tetap setia pada kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu yang saya simpulkan yaitu dari pertanyaan di atas, kita harus berperilaku jujur, bertanggung jawab, adil, rendah hati. Yang utama yaitu kita selalu mengandalkan Tuhan. Jadi motivasi sebagai pelaku bisnis Kristen adalah untuk memuliakan Tuhan melalui segala praktikil kerjanya dalam berbisnis maupun dalam gereja dan keluarga. Sebagaimana kesimpulan dalam bagian ini menjadi pedoman orang Kristen dalam menjalankan bisnis adalah yang pertama itu harus selalu hidup jujur, yang kedua menjunjung tinggi keadilan, yang ketiga tulus dan murni, yang keempat senantiasa hidup dalam kasih kebenaran firman Tuhan. Berikut beberapa tindakan pembisnis ketika berhasil. Yang pertama, mereka itu memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, menolong sesama manusia. Yang ketiga, mendukung pekerjaan Tuhan. Yang keempat, rendah hati dan sederhana. Yang kelima, tidak cinta uang. Yang keenam, hidup arif dan bijaksana. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Salam.